semua cerita yang dibawa Satria itu tidak benar adanya. Katanya ada kabar hot terbaru tentang Satria. Boleh ada update-nya apa? Baik, jadi kita bahas masalah Mas Satria dulu ya. Jadi Mas Satria ini mungkin dari kemarin sempat juga saya kasih keterangan ya. Jadi semua cerita yang dibawa Satria itu tidak benar adanya. Alasannya, satu, pada waktu kejadian itu sebenarnya dia tidak ada. Dia tidak ada, Kadek? Dia tidak ada. Si Satria itu tidak ada. Dan kejadian waktu itu di tahun 2016 ada ya. Di bulan 10 di jam 10 malam. Kok abang ingat sih? Ya ingatlah. 10 malam. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut saya Satria ini mendengar cerita itu dari orang lain, bukan dia sendiri yang menyaksikan. Seperti itu. Tapi kemarin itu kan sempat satu frame sama si Satria juga nih. Sempat ada omongan juga nggak sih Mami atau menegur dia gitu? Dia cuma bilang sih ya pengen viral-viral aja gitu. Jadi kalau Mami sih nggak bisa membatasi dan membungkam mulut orang ya, karena dia punya terserah dia punya hak apapun itu. Tapi kan tetap di sini yang dirugikan kan pasti pihaknya Rizky ya gitu, dan selain pihaknya Rizky, pihak Mami dan pihaknya Abang. Indra, Nah ya. tapi kalau Mami sih tidak pernah berkeinginan membawa ke jalur hukum, cuman ada sebagian orang yang dirugikan, jadi sebagian orang itu yang melaporkan gitu. Kalau Mami sih mungkin kalau diminta jadi saksi ya datang, Ya. tapi kalau untuk melaporkan sih Mami enggak, gitu aja sih. Bang Indra sendiri yang bikin Bang Indra sampai ingin melaporkan si Satria Mulia ini apa aja sih Bang, atau memang dari Bang Bi sendiri ada info atau obrolan ke Bang Indra? Kalau dari saya sendiri, sebelum saya koordinasi sama Rizky Bilar begini. Jadi waktu kejadian itu si Satria ini buat cerita seolah-olah Abang, Mami, Dan tantenya dan tantenya itu rebutan. rebutan si Rizky Bilar. Nah, itu kan udah nggak pantas ya, udah nggak cocok ya. Nah, sebelum kejadian itu terjadi, si Rizky Bilar nemuin Abang sama tantenya itu, sama temannya itu, sama Bang Ricky Barus ya, Dek ya? Iya. Sama Ricky Barus di kafe Papa Jack di Tower Pelamboyan. Kemarin udah aku tunjukin buktinya ya, apa perlu aku tunjukin lagi buktinya? Boleh. Buktinya. Tapi kejadian rebut-rebut bukan di kafe Bapak Anjak. Bukan. Jadi awalnya juga dia cerita dulu katanya Ya. kejadian itu di teras kuring katanya. Ya. Padahal di teras kuring itu nggak pernah ada terjadi permasalahan. Betul. Dia tuh halu atau gimana sih? Dia sambil nanya aja. Nah ini sayang nih. Tahan Bang. Tahan. 2016 ya. 2016 bulan 10. Jadi si Rizky Bilar itu datang, Bang, tolongin dong, aku ada sedikit masalah. Biar Abang yang bantuin nengahin. Ya, karena memang sorry ada ya. Iya nggak apa-apa. Karena memang Abang di situ waktu itu yang dituakan sama anak-anak artis-artis itu semua Dan lagi dekat. dan lagi dekat gitu loh. Ini Kita udah, belum dekat ya Bang ya. udah dekat juga Iya, waktu itu. Udah? Udah. Oh mati ya. Tiup lagi dulu. Nih. Udah? Udah, Bang. Nah. Dan di sini juga ada Tengku Teji juga. Ya ada Tengku Teji, ada almarhum Roni. Iya, ada. Dia nggak ada di situ. Nih. Ada juga Tengku Teji. Pacarnya Tias Mirasi. Nah. Ah. Itu gimana Bang ceritanya? Versinya Bang Indra ceritanya Ya. Bang itu. Jadi mereka semua ini ada dulu, talent ini dulu. Kalau ada masalah pasti datang ke Abang. Ya, ngadunya ke Abang. Mengadu ke Abang. Ya bukan maksudnya kita mengecilkan mereka ya. Kalau mereka nggak punya duit, nggak makan, mereka makan ke apartemen saya.
Malah Royal, mereka Bang Indra ini royal. malah mereka kalau misalnya syuting, Bang, aku mau syuting, aku nggak ada ongkos. Aku kasih 300, 200. Udah kau kerja ya, yang benar ya. Begitu. Terus kalau misalnya aku pergi ke suatu tempat, mereka pengen ikut, aku ajak. Gitu. Tapi Bang Indra tahu nggak sih Bang di belakangnya Satria Mulia ini siapa orang-orangnya gitu yang berani membeberkan cerita di masa lalu? Ya saya nggak mau tahu, dan siapapun di belakang dia saya nggak takut. Bukan, jadi gini, bukan ada yang membeberkan. Jadi Satria ini kan memang berkecimpung, jadi datang-datang tuh sering ke Kalibata gitu. Jadi mendengar omongan A, omongan B. Cuman kalau jadi buah bibir itu kan yang kalau tidak dilihat secara langsung bisa menjadi buah gitu loh Bang. Betul. Yang maksudnya tuh yang tidak akurat tanpa Iya, dia lihat iya. gitu. Jadi ya Diolah lagi diolah sama lagi, dia. diolah lagi seperti itu sih. Berarti si Satria berbicara tidak berdasarkan bukti. Betul. Tidak berdasarkan bukti dan Bukti. fakta gitu. Mm-mm. Tapi benar dia menyebutkan nama Rizky Bilar di pemilih kita. Kalau nama Rizky Bilar dia sebut itu Kiris Liba, siapa? Bila Rizky. Bukan Bilar Rizky dia. Iya. Pokoknya yang berkait. Tidak dia sebutkan, tapi pas di Instagram dia posting fotonya. Nah, tapi kalau menurut aku ya, aku kan lawyer ya, sering menangani kasus undang-undang ITE, itu kalau misalnya kita panggil saksi ahli, itu kena Ahli bahasa. ahli bahasa. Karena apa? Dia bilang namanya siapa sih namanya ya? Kiri Klabri ya. Kiri stabil apa? Itu Dan dia syuting di sinetron Antv itu apa namanya? Kedewasaan. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan Rizky Bilar? Nah, kalau misalnya dia yang mendalilkan seperti itu, ya tolong dibuktikan. Siapa yang kamu sebut? Siapa yang kamu maksud? Tunjukkan orangnya. Kalau kamu nggak bisa munculkan orangnya, berarti orang yang kamu maksud itu ya itu. Selesai. Tapi R sendiri ini menyampaikan nggak sih ke abang itu kekecewaannya Siapa? tuduhan-tuduhan dari Satria Siapa? Rizky Bilar. Sangat kecewa, dan dia sampai telepon saya kemarin itu sebelum dia hari Rabu kan dia datang ke Polres ya, jam 1:30 dia telepon, Bang, ini kayaknya nyalinya kuat ya, gitu. Aku bilang sama saya nggak ada nyali kuat, saya bilang nanti saya lawan, saya gituin, tenang aja kau, nanti saya ngurusin. Dan dia memang sempat minta saya ngurusin itu, jadi lawyernya dia, tapi saya bilang jangan saya deh, saya jadi saksi mau aja nanti sama Mami Isa, karena bukti-bukti itu udah kita simpan semua. Jadi bukan abang yang melaporkan. Saya juga nanti akan melaporkan karena gini, karena dia bilang waktu kejadian di Muk Cafe itu, abang, Mami Isa, tante itu berebut Rizky Bilar. Itu kan udah itu Drama banget ya Bang ya. itu menurut aku udah mencemarkan nama baik aku sekali, gitu loh. Dan kejadian waktu itu, kalian tahu nggak? Dia bilang waktu kejadian itu ada yang namanya jatuh-jatuhannya ada ya. Ya. Nggak ada yang namanya jatuh. Jadi kronologisnya itu begini, nih maaf aku potong. Jadi memang yang bermasalah itu bukan Mami sama Rizky-nya, tapi Mami sama tantenya. Iya. Abang ini sebagai penengah. Penengah. Nah pada waktu itu yang namanya 2016 kan Mami emosinya masih tinggi Iya. gitu loh. Jadi si abang inilah penengahnya, sampai abang ini juga Mami ikut marahin juga Iya. waktu itu, karena memang waktu itu Mami lagi emosi. Betul. Nah Rizky-nya nggak ada gitu. Bilangnya nggak ada, yang ada itu hanya Tantenya. tante, ada Tengku Teji, almarhum Roni Galuh, Iya. abang, Iya. aku, Sama Ricky udah. Barus ya, Dek. Sama abang Ricky Barus ya. Karena Rizky Bilar memang aku suruh kamu jangan ikut, kamu tunggu di Ikut, Babajek iya. aja. Jadi, gitu. Intinya itu yang seperti Mami bilang itu, Mami ada masalah yang dimana memang Mami tidak disetujui berteman sama Rizky sama tantenya pada saat itu. Nah abang inilah penengahnya. Dan waktu itu pun debat kita sama Gitu. si Mami Isa, sama si Ade, aku bilang, Dek, kamu kenapa gini-gini? Iya bang, kita cuman keras-kerasan suara aja. Iya. Selesai itu udah, nggak ada yang nama, rebut-rebutan nggak ada yang namanya jatuh-jatuhan, nggak ada. Dan saya pastikan dia nggak ada di situ. Kalau katanya pun dia ada di situ, berani bersumpah di Al-Quran, silahkan aja dia bersumpah di Al-Qurannya dia. Berani nggak dia? Dan dia nggak pernah ketemu Rizky juga, dan dia Iya. nggak kenal sama Dan sekali. aku tinggal di Kalibata itu tahun 2014. Ada tahun berapa? 2011 kayaknya. Dan kita tidak pernah ngelihat dia. Gitu aja. Berarti Bilar sering cerita ke masalah ke abang yang benar sering Kalau Bilar kalau masalah sedikit ada kalau ada masalah pasti ke abang ceritanya. masih cerita. Pasti cerita. Masalah yang kemarin juga sama. Cerita. Pasti cerita ke abang. Kemarin waktu laporan wajib lapor,
sempat juga ngomong sama abang sekitar kurang lebih setengah jam. Ngobrolin apa, Bang? Hah? Ngobrolin apa? Ya saya nasihatin dia lah. Apa itu tentang Artinya ya next ke depannya jangan emosi. Kalau misalnya emosi juga jangan limpahkan ke istrimu. ada rasa penyesalan juga? Pasti. Ngomong gitu. Ya iya bang, aku akan berubah. Aku akan lebih baik lagi gitu. Kondisinya saat ini, Bang, gimana? Kondisinya waktu itu memang agak sedikit drop ya. Mukanya lemes gitu, pusat gitu. Kan banyak yang nyangka juga bila ada lagi stres ketakutan itu diceritain juga nggak kondisi ketakutannya. Kalau aku lihat dari mimik wajahnya memang agak sedikit stres ya. Tapi aku support ya. Udahlah kalau yang namanya masalah pasti ada jalan keluar. Udah, kamu intinya sekarang rajin sholat, berubah, udah itu aja. Si Lastika semalam nyanyi tuh, Bang. Bilang nemenin nggak, Bang? Kalau aku lihat tadi di Instagram, ikut dia nemenin. Waktu itu kita ketemu sama Lesti juga ada ya? Iya kemarin. Ketemu sama Lesti juga kita di Polres. Kemarin itu dia nemenin Bila, maksudnya dampingin Lesti gitu di belakang. Aku lihat tadi di Instagram ya, dampingin. Tapi nggak tahu bener atau enggaknya ya. Yang acaranya veteran ya? Iya. Iya betul. Aku lihat tadi di Instagram ada. Bang, kalau yang pas saat mau datang ke Polres sebelum ada pencabutan apa obrolan abang yang menyangkut dia yang penting yang dia merasa aduh kok bodoh banget ya. Ke Bilar? Segitu, Aku cuman kasih tahu, next kalau kamu emosi bisa kamu apa namanya jangan main fisik ya, tembok lah apa kayak marah kayak pergi kayak gitu. respon ini. Iya bang, iya bang. Dan dia lama meluk saya juga, karena memang dia udah lama banget saya kenal mas, dari 2014. Bang, kebohongan-kebohongan apa sih yang dilakuin Satria nih Bang dalam hal yang kemarin soal RB? Dari 100% saya rasa kebohongannya itu 99,99%. Nggak ada yang jujur. Nggak ada. Berarti semua yang dia katakan itu dia hanya tahu saja ya, tapi tidak mengalami. Mengarang bebas. Mengarang bebas. Makanya aku bilang, aku tantangin kalau misalnya dia memang mau, ayo ketemu sama Indra Tarigan. Yang lucunya lagi sih dia bilang yang omnya itu sih, itu mami ketawa sih, yang omnya katanya, oh itu pasti gadunnya ya bang ya katanya. Iya, Ya. dibilang aku gadun. Bukan abang, ada lagi omnya yang Aku juga dibilang. Iya. Terus aku bilang, itu yang waktu itu omnya tuh ada ketemu mami, itu om kandung kalau nggak salah dari mamahnya kalau nggak salah malahan itu. Nah, terus Yang ngurusin Bilar waktu kecil. terus masalah Tuh. pengacaranya sempat mengeluarkan statement kalau misalnya si Rizky Bilar ini dikeluarkan dari stasiun televisi akan rugi 400 miliar, itu juga dibahas sama dia. Mana mungkin artis Indonesia punya 400 miliar katanya. Gal Gadot, siapa sih artis luar negeri itu? Iya Gal Gadot. Gal Gadot aja nggak punya aset segitu. Itu kan udah pasti ke dia. Siapa lagi? Nah, dia pernah berstatement kalau dia tidak pernah menyebut nama Rizky Bilar, tapi aku ada buktinya. Dan dia bilang dia tidak pernah memposting foto Rizky Bilar, tapi aku ada buktinya. Nanti aku tunjukin. Pribadinya dia, Bang. Ya, akun Instagramnya dia. Dan dia pernah berjanji kalau misalnya Rizky Bilar keluar, aku akan telanjang di Monas. Dan ada buktinya. Iya, iya. Nanti tantangin aja. Kalau nggak mau dia nanti biar gue yang telanjangin, biar gue suruh nanti jalan ke sana. Abang kan katanya mau ngelaporin 3 orang tuh, Bang, 3 nama. Iya, ada Siapa 3. aja, Bang, kira-kira? Sebenarnya untuk sementara 3, tapi akan lebih. Siapa aja? Aku tunjukin fotonya, nggak usah fotonya ya. Sepertinya peramal-peramal juga Siapa ada. inisial ya? Eh, Aha, kekayaan ratu intelektual itu KH ya. KH sama rambut pirang. Satu lagi. 3 orang. Satu lagi Satu kayaknya ya? ada peramal cewek deh. Itu kayaknya cetus Iya, banget ada iya. peramal Itu barengan, cewek. Bang, dilaporin atau bergantian tuh gimana? Pasti nanti bergantian. Peramal cewek kenapa mau dilaporkan? Kan Iya karena statementnya itu terlalu loh. menjustifikasi banget sih itu. Menjatuhkan. Bilangnya pernah sama cowok gitu. Seperti dia tahu gitu kayak Tuhan banget. Itu peramal cewek itu siapa namanya? Pasti. Bang, Kim Hot sendiri pernah menyebutkan jika Lu jangan nyambung sama dia, KH gila lu. jika dia memiliki bukti, Bang. Itu gimana, Bang? Siapa? Pernyataan dia bisa dipertanggungjawabkan. Saya jamin nggak punya bukti itu saya lihat apa namanya live-nya Emma Maroko kayak. Itu aja udah berantem kok. Orang-orang seperti itu kayaknya rata-rata halu ya.
Tapi Mami bisa bahasin nggak kalau bila lempeng-lempeng aja sama ini kenal Iya. gimana nih? Kan dari Gini, mereka seperti mungkin yang Mami bilang itu, yang Mami tahu ya, kalau seandainya gonta-ganti cewek, ya zaman dulu ya wajar-wajar aja. Wajar, gitu. Tapi kalau wajar. dibilang sampai dia suka sama laki-laki, satu Enggak, jenis enggak. dia suka, itu bisa dipastikan 1000% itu hoax Enggak. sih. Gitu. Dan hanya katanya aja. Gitu. Mami ini pernah berseteru sama Rizky. Tapi nggak sampai dendam kusumat, sampai ngejelekin dia kayak gitu banget, enggak sih. Gitu loh. Nah, dan orang ini yang bertiga ini termasuk ada satu peramal sih Mami jengkel banget ya, yang tidak tahu apa-apa bisa berstatement mengatain Bilar itu sampai ke akar-akarnya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Dan memang itu juga akan dilaporkan Gitu sih. sepertinya. Berarti nambah bang? Hah? Nambah 1 orang lagi jadi 4. Namanya gue lupa. Ada, aku udah simpan sih kalau itu, Oke. aku jengkel banget lah peramal satu itu. Kemudian